Langsung aja kita ke part 7 di Aku Bukan Dewa. Joseph duduk tegak, tubuh berat memberi tekanan besar pada kursi tua itu, dan dia berdiri. Joseph berpikir dalam hatinya, pemilik toko buku ini melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, tidak apa-apa, membantu pelanggan adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu sekarang? Sikap ini, dia benar-benar memiliki aura seorang pria militer. Penampilan yang tegas dan aura yang berbahaya membuat bulu kuduk merinding. Joseph menjawab, aku baik-baik saja sekarang. Joseph merenungkan apa yang dikatakan Linji. Membantu pelanggan adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Apakah maksud dia mengatakan bahwa dia mengambil sikap yang netral dan membantu pelanggan manapun yang terlepas dari sikap mereka, mau itu jahat ataupun baik? Bahkan seorang penyihir hitam yang keji dan kejam seperti Wilde, atau ke seorang satria yang hancur yang ingin membalas dendam seperti diriku? Tidak, ini seperti lebih keinginan yang kacau untuk menjadi lebih baik. Siapapun yang masuk ke toko buku ini akan menerima bantuan dari pemilik toko ini. Ras minoritas dari zaman kuno yang belum mati sampai hari ini. F adalah makhluk yang rentan hidup yang panjang, anggun dan mahir dalam seni. Joseph merasa bahwa aura pemilik toko buku ini di hadapannya sangat mirip dengan Elf. Hanya dengan umur panjang seorang akan kehilangan keinginan untuk menentukan arah yang baik dan yang jahat. Dan kebanyakan orang malah menghabiskan waktu untuk mengejar keinginan mereka. Pemilik toko buku ini memperlakukan orang dengan baik dan sopan, juga menjalankan toko buku. Buku melambangkan pengetahuan dan seni. Dan seni adalah hobi para elf. Manusia tidak terlalu tertarik pada buku saat ini. Secara kebetulan pemilik pertama pedang iblis Candela adalah seorang elf bernama Candela. Selanjutnya, dari legenda yang sudah lama terlupakan, Candela adalah seorang pangeran dari kerajaan elf kuno dan kemudian menjadi raja elf bulan. Selain itu, ia juga dikenal dengan dua nama lain, sumber penyakit dan orang gila pertama. Keturunannya sudah lama hilang dalam sejarah, tetapi satu-satunya yang terkenal adalah bahwa dia telah bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Jiwanya menjadi kutukan, menyebabkan pedang ini menjadi pedang iblis. Jadi, pangeran dan pedangnya datang untuk berbagi nama. Sejak saat itu, setiap pengguna pedang iblis pada akhirnya akan mati setelah menjadi gila. Sebelum hari ini, Joseph merasakan bahwa dia tidak terlalu jauh untuk mencapai tujuannya. Namun, semuanya berbeda sekarang. Buku di tangannya benar-benar bisa menenangkan pedang iblis Candela. Oleh karena itu, saat dia memikirkannya, dia merasa bahwa pemilik toko buku yang mampu memiliki seperti itu hanya bisa dilakukan para elf. Jika seorang elf bertahan dari zaman kuno hingga sekarang, dia tidak akan mampu memanfaatkan kekuatannya dalam aspek lain selain memperpanjang hidupnya sendiri. Sekarang, ketika Joseph memikirkan kembali apa yang dikatakan Linji sebelumnya, dia mulai memahami segalanya. Sambil memegang buku, Joseph melihat ke arah Linji dan berkata, "Kamu menyebutkan sebelumnya bahwa ini adalah satu-satunya salinan dan kamu suka membacanya. Bisakah ini kupinjam?" tanya Joseph. Linji pun langsung menjawab, "Tentu saja, saya tidak akan mengeluarkannya atau merekomendasikannya jika bukan itu masalahnya. Sebenarnya, saya merasa bahwa buku ini sangat cocok untuk Anda. Saat pertama kali saya melihat Anda, banyak orang lain seperti Anda menderita rasa sakit yang luar biasa karena kesedihan dan penyesalan dalam batin. Seringkali mendapati diri yang kurang memiliki kekuatan dan tekad. Akibatnya hal-hal seperti ini sebagian karena dia meragukan dirinya sendiri dan itu akan membuatnya gila." Padahal yang dimaksud Linji adalah veteran perang sebelumnya. Seringkali kesalahan dan pengalaman mereka di medan perang akan menggerogoti mereka di dalam. Karena sebagian besar waktu, bahkan kesalahan terkecil di medan perang dapat dengan mudah menelan korban jiwa. Tapi sebenarnya bukan rasa sakit yang mengalahkan mereka, hanya tekad mereka yang lemah. Joseph tercengang dan bergumam, "Tekad? Dia telah bertemu dengan dua pengguna pedang iblis sebelumnya." Linji menggelengkan kepala saat dia menatap Joseph dan berkata, "Tekad adalah hal yang baik, tapi kata kuncinya di sini adalah rapuh. Tekadmu rapuh." Harapan orang-orang seperti itu terlalu tinggi karena moral yang baik dan rasa tanggung jawab mereka. Nah, di sini si Joseph malah ngira
Linji itu udah beberapa kali ketemu sebagai pengguna pedang iblis. Padahal yang Linji maksud itu bukan pengguna pedang iblis, tapi seorang veteran perang ya. Itu maksudnya. Jadi dia orang salah pahamnya udah nyampe-nyampe situ guys. Mundur pada saat yang tepat adalah bentuk keberanian dan seharusnya tidak membuat Anda kewalahan. Sambil berkata itu, Linji memasang senyum yang sangat meyakinkan. Dalam hati Linji berkata, ini adalah teknik pemasaran klasik Guru Lin, mengikat pelanggan dan barang dagangan bersama-sama untuk membuatnya merasa pantas mendapatkan barang seperti itu. Obrolan Linji ini sebenarnya trik marketing. Niatnya biar orang jadi pelanggan tokonya dan membeli atau menyewa bukunya. Joseph merenungkan kata-kata Linji dan merasa sedikit tercerahkan. Jadi begitu. Mereka selalu berasumsi bahwa kutukan itu terlalu kuat, tapi tidak ada yang menyangka bahwa di balik itu semua sebenarnya pedang iblis yang menyengkram jiwa pengguna. Kita salah selama ini, sialan. Tapi apakah menenangkannya akan berhasil untuk waktu yang lama? Tanya Joseph dengan cemberut. Tentu saja tidak, jawab Linji sambil menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, Linji berkata, tetapi jika Anda mau, saya dapat membantu Anda jika Anda mempercayakannya kepada saya untuk aktivitas yang jangka panjang. Linji kembali bergumam dalam hatinya. Jika ini terjadi, bukankah saya akan mendapatkan pelanggan jangka panjang yang ingin menyelesaikan masalah emosionalnya? Joseph berpikir apa yang dikatakan Linji menurutnya memang benar. Terlebih lagi Joseph beruntung bahkan dia menemukan penerus pedang iblis. Sebelumnya menara instrumen rahasia menangani senjata iblis dengan membiarkan kesatria terkuat mereka mengendalikan dan menggunakan kekuatannya untuk melawan kekuatan jahat lainnya. Namun sebenarnya menara instrumen rahasia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap pedang ini juga. Saat generasi demi generasi dari Great Radiant Knight yang memakai pedang iblis tersebut menjadi gila dan akhirnya mati, para kesatria tua dari majelis senior itu sudah memiliki gagasan untuk menyegel pedang selamanya. Joseph berkata, apa kamu yakin? Apakah itu tidak merepotkanmu? Menanganinya bukan tugas yang mudah. Sedangkan yang dimaksud Linji adalah menanggung beban yang dimaksud menjadikan Joseph sebagai pelanggan terapi mentalnya. Dia merasakan pemujaan yang mendalam atas tekad pemilik toko buku itu. Bahkan penjahat ganas pasti tidak akan mengambil pedang iblis kecuali mereka sudah gila. Ini adalah semangat rela berkorban yang luar biasa dalam hati Joseph. Bagaimana itu akan menggangguku? Kamu sepertinya sudah berjuang untuk mendalikannya. Jadi mengapa tidak mempercayakannya padaku? Saut Linji. Linji sudah terbiasa dengan sedikit kekhawatiran pelanggan. Menangani masalah emosional bukanlah tugas yang mudah. Tapi itu akan baik-baik saja. Mendengar mentor kehidupan adalah keahlianku. Sambil tersenyum, Linji pun berkata lagi, saya sudah banyak bicara. Pilihan ada di tangan Anda. Tidak apa-apa juga Anda pikir tidak perlu. Bahkan saya memberikan buku ini sebagai hadiah. Linji kemudian menatap lengan kanan Joseph dan menghela nafas. Kamu dan pahlawan lainnya, seperti kamu kadang-kadang harus beristirahat. Joseph tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melihat sekelilingnya. Kesuraman toko buku menjadi sederhana dan polos. Senyum pemilik toko buku muda di hadapannya ini mempesona seolah-olah bersinar. Joseph tidak percaya bahwa ada manusia yang bisa menjadi mulia dan tanpa pamrih. Bahkan para kesatria dari menara instrumen rahasia hanya mampu secara bertahap membangun karakter sempurna mereka dengan mengikuti keyakinan dan keyakinan sejak usia muda. Hanya dengan umur panjang seorang dapat mengejar kebaikan yang melampaui akal sehat ini. Joseph bahkan lebih yakin dengan dugaannya sekarang. Wilde selamat dan ditolong oleh pemilik toko buku, tapi tidak apa-apa karena pada akhirnya aku yang akan membunuhnya. Tidak, aku tidak akan menyesal karena aku telah memilih menjadi seperti ini. Sedangkan untuk istirahat bisa ditunda sampai dunia ini damai. Lalu Joseph menggelengkan kepalanya sambil menunjukkan senyum lega. Aku perlu mempertimbangkannya. Lagi pula, kamu tidak harus memberiku buku ini, tetapi bisakah kamu minjamkannya kepadaku selama beberapa hari? Linji berpikir dan berusaha memahami apa yang ada di hati Joseph.
Sepertinya rasa keadilan yang berlebihan benar-benar menyebabkan pensiunan veteran ini sangat menderita. Yes, rencana berhasil, pikir Linji pada dirinya sendiri dengan sedikit tersenyum. Dengan mengeluarkan daftar peminjam, Linji berkata, "Sama sekali tidak masalah, cukup isi data Anda di sini. Dan kedepannya Anda hanya perlu menuliskan nama dan tanggal Anda meminjam." Joseph tercengang. Apakah dia benar-benar menjalankan toko buku? Tetapi ketika dia memikirkannya, ini menjadi pekerjaan yang normal. Lalu ia menganggukkan kepalanya dan mengambil pena. Setelah itu dia mengisi data dirinya. Setelah selesai, Joseph berkata, "Baiklah, sampai jumpa minggu depan." Kemudian Joseph mengambil buku Seed of the Abyss dan kemudian memberi salam kesatria pada Linji. Sambil berjalan keluar toko, Joseph terlihat puas dan berkata, "Jangan lupa subscribe dan like."